masuk ke dalam, masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba lanal habiba Muhammadan wassalatu wassalamu ala khairi man qad wujida habibuna Muhammad mursyiduna Muhammad maljauna Muhammad ka'batuna Muhammad syafi'una fid dunya Muhammad syafi'una inda sirati Muhammad badril budur. Tolong jangan ada yang berbicara ya, panitia tolong anak-anak kecil didiamkan dulu biar nggak ngobrol. Yang tenang ibu-ibu juga jangan ada yang berbicara, biar dapat barokahnya Nabi. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ini pernah diutarakan oleh Syekhuna al-Imam al-Muhaddits al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih yang saya terima dari guru saya Sayyidul Habib Muhammad Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'al mau'izah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah. Siapa orang kalau ada ulama sedang berbicara dia tidak menghiraukan, tidak mendengarkan, ngobrol sendiri, dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Khawatirkan mati tidak membawa iman. Bagi yang bawa anak kecil dijaga. Jadi jangan anak anda diajak ke majelis untuk merusak majelis orang. Nggak boleh. Siap bawa anaknya ke masjid dijaga. Biar tenang, biar nggak ngobrol, biar diem. Mari ya. Badril budur. Al-Habibul ladzi kulluh nur. Imamu Baitil Ma'mur. Ahadithuhu. Tolong ya yang di atas sudah ada panitia yang di atas. Kalau masih ngobrol terus saya berhenti ya. Saya mending berhenti, saya nggak bisa majelis nggak khusyuk. Ada panitia yang ke atas yang nenangkan gitu. Jangan diam. Badril budur. Al-Habibul ladzi kulluh nur. Imamu Baitil Ma'mur. Ahadithuhu taswis sudur ru'yat wajhih yujibu mauta husnil khatimah hubbu itratih tuhibbul mauta ala sa'adah faman ahabba ala Muhammad mata syahida wa man ahabba ashab Muhammad mata syahida wa man nasara ilma Muhammad mata syahida sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad min yaumina hadha ila yaumil mururi ila Allah azza wa jal wa nahnu bijanibi maulana Muhammad Rasulullah wa huwa nadirun ilaina mutabassima amma ba'd.
yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para guru tamrin, matanallahu fi kulli hayatih. Saya ketemu guru tamrin ini langsung jatuh hati saya. Akhlaknya bagus, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau. Semua ya, yang hadir, Al-Ustadz Mas'un, wasilah saya datang ke sini, yang setia mendampingi saya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Sebelum saya mulai, saya mohon dibacakan Fatihah dan sholawat tibil gulub. Sebelumnya sebetulnya saya udzur tidak bisa hadir di Balikpapan ini karena ibunda tercinta saya sekarang lagi sakit di rumah sakit. Tapi saya datang ke sini memang niat pengen dapat doa dan kesepakatan keluarga. Insya Allah dengan doa-doa ini, doa nggak bisa diremehkan doa itu. Kalau diijabah oleh Allah luar biasa. Jadi saya mohon untuk dibacakan Fatihah Syifa untuk ibunda tercinta Hubabah Syarifah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah. Bi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khuburur bijahi maulana Muhammad Abi Abdul Qadir Muhammad sallallahu Abdul Rahman bin Ali Imam Muhammad al-Kutub Abi Abdullah bin Abdul Qadir al-Baqi Tabil Umar wa qala sahabat Muammar Syariah khairu tufal afiyah wa surur khubur wa ja'al birrahum ya Rabb ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashab wa al-habib ya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Abi Syekh Abdul Qadir Syekh Saman sallallahu alaihi wasallam Imam Muhammad Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad ya Syekh Imam Muhammad Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad ya Imam Abdullah bin Mutahhar ya Imam Abdullah bin Abdul Haddad ya Imam Abdullah bin Muhammad Haddad ya Imam Abdullah bin Muhammad Haddad ya Imam Abdullah bin Muhammad Haddad ya awliya wa nujaba min masyariqil ardi wa magharibiha ya hadil awan ya wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca salawat tibil qulub 3 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak saya, tidak Anda yang mentakdirkan
hadir di majelis yang penuh barokah ini. Allah, kita ini tidak hidup di zaman Nabi, tetapi saya dan Anda dirindukan oleh Nabi Muhammad. Beliau bersabda, mata alqa ikhwani, kapan saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara saya? Para sahabat Nabi Muhammad menjawab, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara paduka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di wa lam yarawni, saudara-saudara saya adalah mereka yang beriman kepada saya, tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan kita masuk ya, iman sama Nabi tapi tidak hidup di zaman Nabi. Karena kita ini hidup di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis kalau khusyuk ini enak ini ya. Jadi siapa saja, mau habaib, mau guru, siapa kalau majelis biasa khusyuk. Nikmat ini ajarannya Guru Zaini tuh. Kalau sudah hadir ke sekumpul tuh nikmat majelis itu khusyuk. Itu harus dipopulerkan. Jadi kita mengenang haul Guru Zaini, ajarannya Guru Zaini harus dipopulerkan. Apa ajaran Guru Zaini? Khusyuk kalau majelis. Nggak ada yang bercanda, tenang, nikmat gitu. Luar biasa itu majelis di Guru Zaini. Masya Allah, betul-betul nikmat. Jadi kita merasakan lezatnya majelis. Harus dibedakan itu majelis sama pasar. Kalau pasar silahkan kami, cuman kalau majelis khusyuk, tenang, hati hadir, ingat dosa, ingat Nabi, ingat akhirat, ingat kubur. Ini kesempatan ini, kesempatan. Makanya orang serugi-ruginya orang kalau dia masalah majelis diperhitungkan. Wah, itu majelis tadi kelamaan. Hati-hati. Ini omongan kelihatannya biasa ya, tapi bahaya. Jadi dia untuk dunia pagi, siang, sore tidak pernah. Tapi ketika untuk majalisul ilm, setan masuk. Wah, lama itu pengajiannya. Wah, ceramahnya lama itu. Wah, qasidahnya lama itu. Seakan-akan dia tidak terima kalau dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ya. Jadi kadang-kadang itu ada omongan yang guyon tapi jadi su'ul adab sama Nabi. Paham ya? Jadi ada omongan itu cecandaan guyon tapi jadi su'ul adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Kita ini hidup di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati idza saluhat falaha yawm wa idza fasadat falaha nisfu yawm. Umur umatku, kata Nabi, kalau baik satu hari, kalau jelek setengah hari. Paham ya? Kalau baik satu hari, kalau jelek setengah hari. Hadis ini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Kutub Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau menjelaskan yang dimaksud Nabi Muhammad, umur umatku kalau baik satu hari, kalau jelek setengah hari, adalah ayat Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari berarti 1000, setengah hari 500.
Berarti umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kalau benar tidak lama lagi Dajjal akan keluar. Salah satu murid dari Arif Billah bertanya kepada gurunya, saya ini kalau membuka kitab-kitab aulia tambah gemeter. Umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kata gurunya, kenapa engkau takut kiamat yang belum bangkit katanya. Kalau ada seseorang sedang meregang ajal, ketika dia sakaratul maut, faqad qamatil qiyamatus sughra, untuk dirinya sendiri. Ketika orang sedang mengalami sakaratul maut, dia telah mengalami kiamat kecil untuk dirinya sendiri. Kita bukan hidup di zaman keemasan Islam yang disebutkan oleh Nabi. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi Muhammad, zamanku. Zaman Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad yang hidup di zaman beliau, serta ashabu Rasulullah. Ini zaman keemasan Islam 100 tahun. 200 tahun zaman Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imamu Daril Hijrah. Saudara tahu, Imam Syafi'i bukan hanya beliau mujtahid mutlak, tetapi di pangkat kewalian beliau sederajat dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan disabdakan oleh Nabi, alimu Quraisyan yamla'u tibaqal arda ilman. Paling alimnya orang Quraisy yang ilmunya sampai ke penjuru dunia. Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. 300 tahun zaman Imam Asy'ari, itu zaman keemasan Islam. Tambah ke sini kemaksiatan semakin banyak. Oleh karena itu kita ini butuh dengan Nabi. Anda bisa lihat bagaimana Syekhuna Guru Zaini apabila mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya banyak qasidah, tetapi yang beliau cintai qasaidu Muhammad. Al-Fatihah ila ruhi begitu banyak, tetapi yang beliau paling cintai Al-Fatihah ila ruhi Muhammad. Ini lain makhluk satu Nabi Muhammad ini. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak akan ada lagi satu manusia seperti Maulana Muhammad yang cinta kepada Anda. Tidak ada. Kalau Nabi lain disebut Kalim, kalau Nabi lain disebut Khalil, fa Maulana Muhammadur Rasulullah huwa Habibullah, huwa Habibullah wa haqqun 'ala Allah alla yu'adziba habibah. Bahkan ketika beliau masih berada di alam dunia, beliau mengatakan, wa hammi li ajli ummati. Kalau aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah, yang aku pikirkan umatku, kata Nabi. Bahkan ketika beliau akan mengalami sakaratul maut, beliau akan berpindah dari alamul fana ila daril baqa.
Ketika Sayyidina Israel datang kepada Nabi, Sayyidina Israel mengatakan kepada Nabi, "Innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik. Fa in amartani bi qabti ruhik ghababtu wa illa taraktu wa arji'u." Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah. Saat itu Sayyidina Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Jibril kepada Nabi? "Innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad." Allah kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Kata Nabi Muhammad, "Man li ummati min ba'di ya Jibril. Man li ummati min ba'di ya Jibril." Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku wahai Jibril? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali Sayyidina Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Jibril menyampaikan pesan Hadratullah? "Bashir habibi Muhammadan anni la aghduluhu fi ummati abada." Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Lalu beliau berdoa, "Allahumma ar-rafiqal a'la." Yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada Hadratullah. Saya tidak akan saya bahas tuntas karena terlalu panjang. Inti-intinya saja, tolong tafakuri yang saya sampaikan biar Anda faham azamatul Rasul. Saudara, ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi Muhammad, yang tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ruh lebih mulia daripada ruh suci Nabi Muhammad. Ketika perkumpulan seluruh para arwah, arwah para nabi, arwah para rasul, arwah 124.000 wali di setiap zaman, ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahda adalah Tuhan dalam semesta? Roh suci Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Roh suci Nabi yang menjawab. Saudara tahu ketika Sayyidina Israel mencabut roh suci Nabi, roh suci Rasulullah, yang sering kita dengar ketika para wali dicabut nyawanya, mereka mengalami kelezatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa Nabi Muhammad ketika dicabut rohnya beliau merasakan sakit yang begitu luar biasa? Tolong diingat doa Nabi. Kalau Anda ingin menentang Hadratullah, tolong diingat doa Nabi Muhammad. Ketika beliau mengalami sakaratul maut,
Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Masihkah kita berani menentang Nabi? Doa Nabi Muhammad lo ini, Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan keras, sallallahu Rabbi faj'al mujtama'na hayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu itu Sayyidat Fatimah Zahra ketika melihat Nabi mengalami sakaratul maut, beliau mengatakan kepada Nabi, wa karba ya abatah, wa karba ya abatah, alangkah sedihnya engkau wahai ayahku. Dan Nabi Muhammad, la karba ba'dal yawm, tidak ada kesedihan lagi setelah ini wahai putriku Fatimah. Itu Sayyidat Fatimah dibisiki bisikan yang pertama, beliau menangis. Bisikan yang kedua, beliau tersenyum. Ketika beliau ditanya kenapa bisikan yang pertama menangis, bisikan yang kedua tersenyum. Setelah wafatnya Nabi, Sayyidat Aisyah bertanya kepada Sayyidat Fatimah. Kata Sayyidat Fatimah, bisikan yang pertama aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau akan pulang ke rahmatullah. Aku sedih karena aku harus berpisah dengan nabiku. Aku harus berpisah dengan rasulku. Aku harus berpisah dengan pujaan batinku Maulana Muhammad. Bisikan yang kedua, aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa aku dari orang pertama keluarga beliau yang akan menyusul ke rahmatullah. Aku senang aku bisa lagi kumpul dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Itu ketika wafatnya Nabi, Sayyiduna Umar bin Khattab beliau berkata, man qala Muhammad mat darabtu unukahu bisayfi hada. Siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, akan aku penggal kepalanya. Bahkan kejadian demi kejadian ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Jibril menangis sehingga tangisan Sayyidina Jibril terdengar di seluruh langit. Sayyidina Jibril mengatakan tidak ada gunanya lagi aku turun ke bumi karena kekasihku Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi dalam dunia, katanya. Di sahabat Nabi Muhammad ada yang membutakan matanya, ada yang membutakan telinganya,
Bahkan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ketika memandikan jenazah suci Nabi, beliau mengatakan cipta hayyan wa cipta mayyita. Engkau wahai Nabi Muhammad, ketika hidup bau Nabi Muhammad wangi, ketika wafat bau Nabi Muhammad seperti minyak misik. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika meminum air jenazah suci Rasulullah, fawarithu ilmal awwalin wal akhirin, maka aku mewarisi orang ilmu-ilmu orang yang dulu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang. Akan itu Sayyiduna Khabbab qabla wafati Rasulullah, sebelum wafatnya Nabi, Sayyiduna Khabbab itu diperintahkan oleh majikannya, wahai Khabbab, apabila kau tetap di ajaran Muhammad, aku akan congkel mata kananmu. Mata lu ini ya, matanya normal. Matanya normal. Apabila engkau tetap di ajaran Muhammad, aku akan congkel mata kananmu. Kata Sayyidina Khabbab, meskipun kau mencongkel mata kananku, aku akan tetap di ajaran Nabi Muhammad. Dicongkel itu hidup-hidup. Kita kena pisau sedikit saja, pedihnya luar biasa. Kena pisau sedikit saja, pedihnya luar biasa. Ini dicongkel dalam keadaan hidup-hidup. Tidak peduli, tetap di ajaran Nabi Muhammad, darah bercucuran. Tidak cukup itu, mata kirinya. Wahai Khabbab, apabila engkau tetap di ajaran Muhammad, aku akan congkel mata kirimu. Kata beliau, meskipun kau mencongkel mata kiriku, aku tetap akan ada di ajaran Nabi Muhammad. Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad, Qiblatuna Muhammad. Darah bercucuran. Oleh majikannya Yahudi tidak dipedulikan. Yang penting Nabi Muhammad nomor satu. Hanya Sayyiduna Khabbab datang ke Nabi, meminta kepada Nabi untuk kedua matanya dipasang kembali. Ya Rasul, aku ingin kedua mataku dipasang kembali. Kata Nabi Muhammad, isbir walakal jannah, kau sabar, tempatmu di surga. Sampai kedua kali meminta kepada Nabi, ya Rasul, aku ingin kedua mataku dipasang kembali. Kata Nabi Muhammad, isbir walakal jannah. Sampai beberapa kali, akhirnya dipenuhi oleh Rasulullah. Dipegang kedua mata Sayyiduna Khabbab oleh tangan yang dulu pernah menunjuk kepada bulan. Sepanjang abad bulan tidak pernah terbelah menjadi dua, kecuali ketika ditelunjuk oleh telunjuk suci Hadratur Rasul. Dipasang kembali. Sahabat-sahabat Sayyidina Khabbab mengatakan, Khabbab, kau tadi sudah dibilang oleh Nabi, engkau sabar, tempatmu di surga. Kenapa engkau memaksa? Anda tahu yang diingini oleh Sayyidina Khabbab? Beliau bukan ingin melihat dunia dengan keindahannya, bukan ingin melihat apa-apa, tetapi Sayyidina Khabbab tidak mampu hidup di dunia kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad, kalau tidak bercengkrama dengan Nabi Muhammad, kalau tidak bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Yang membuat Sayyidina Khabbab ingin dipasang kedua matanya bukan wanita, bukan dunia, bukan harta, tetapi tidak mampu melihat apa-apa selain wajah Nabi Muhammad. Ini yang dialami ayuhal ikhwan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita Nabi Muhammad kita nomor dua kan. Anak-anak kita lebih kita pentingkan kepada pendidikan umum daripada pendidikan pondok pesantren. Yang terpenting anaknya jadi dokterandes, yang terpenting anaknya jadi profesor, yang terpenting anaknya jadi orang kaya. Pernahkah kita terpikir bahwa ketika Anda masuk ke dalam kubur,
ketika Anda masuk ke dalam lubang kubur? Siapa yang Anda harapkan untuk membacakan Anda Fatihah, membacakan Anda Yasin, membacakan Anda tahlil? Adalah anak-anak Anda. Lihat Syekhona Aba Guru sekumpul, ya bakhtu, alangkah beruntungnya beliau, sudah wafat, tidak terhitung orang yang mengirimkan tahlil kepada beliau. Bagaimana keadaan kita? Pernahkah Anda berpikir bagaimana malam pertama ketika Anda masuk ke dalam kubur? Siapa yang bakal menemani Anda di kubur? Boleh jadi di dunia Anda dihormati, boleh jadi di dunia Anda memiliki istri yang cantik, memiliki anak yang cerdas, tetapi semuanya bakal Anda tinggal. Pertanyaan, jadikan Anda sebelum tidur, siapa yang bakal menolong Anda ketika Anda masuk ke dalam kubur? Ayuhal ikhwan, Anda pernahkah berpikiran bagaimana malam pertama Anda di kubur? Pernahkah terbesit di hati Anda bagaimana malam pertama ketika Anda di dalam kubur? Istri Anda menikmati warisan Anda, anak Anda menikmati warisan Anda, sedangkan Anda dikubur malam pertama. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Siapkah kita menghadapi mungkar nakir? Yang umur kita ini hadirin, tambah hari tambah dekat dengan kubur, tambah hari tambah dekat dengan Israel. Apa yang kita siapkan? Al-Quran di rumah kita sudah berdebu, tidak dibaca lagi Al-Quranul Karim. Anak-anak kita lebih hobi kepada Mobile Legend, kepada game, kepada WhatsApp, kepada Facebook daripada Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Itu 6.666 ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril untuk kita umat. Saudara, Al-Quran di rumah kita sudah tidak dibaca lagi. Dibacanya setahun sekali kalau bulan Ramadan. Tidak Anda baca Al-Quranul Karim. Kita terkadang lebih percaya kepada jimat daripada kepada Al-Quranul Karim. Lebih percaya kepada sikap daripada Al-Quranul Karim. Hadiyatun minallah lakum ummatu maulana Muhammad. Anda sia-siakan Al-Quranul Karim. Tidak Anda baca lagi di rumah Al-Quranul Karim. Yang Anda pikirkan pagi, siang, sore, fulus. Yang Anda pikirkan dunia, Anda lupa dengan mati. Engkau bakal mati, engkau bakal masuk ke dalam kubur. Mana amalmu? Apakah engkau siap berhadapan dengan Sayyidina Israel? Wali kutub saja, wali kutub itu pimpinan para wali, masih takut mati su'ul khotimah. Yang sudah jadi wali, Sayyiduna al-Imam al-Qutub al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam kubur beliau sampai 7.000 kali khatmul Quran. Jadi sebelum wafat di kuburnya dihatamkan 7.000 kali. Begitu beliau baru tahu bahwa Rabi'ah Adawiyah berhasil menghatamkan Al-Quran sampai 7.000 kali, beliau tambah lagi sampai 8.000 kali khatmul Quran di dalam kubur beliau. Malu kita kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, malu kehidupan kita, malu. Mau menghadap apa dengan Nabi Muhammad? Kata Syekhana al-Imam al-Muhaddits al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, ma baina liqa'ikum wa liqa'illah wa liqa'i Muhammad illa al-maut. Ingat, satu jembatan ketika Anda mati, Anda bakal bertemu dengan hadratullah, Anda bakal bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan ditanya, loh, di kubur tuh ditanya tentang Nabi. Ata'rifu hadar rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur ditanya tentang Nabi,
Ai Nabi Muhammad, dia tidak bisa menjawab, akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Siapkah kita berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapkah kita bertatap muka dengan beliau? Oleh karena itu saya ajak taubat bersama di majelis yang mulia ini. Mari sama-sama membaca Mahalul Qiyam dan kita munajat kepada Allah. Kenapa Habib sambil Mahalul Qiyam? Saya jelaskan. Mahalul Qiyam itu menghadirkan roh suci Nabi Muhammad. Padahal aslinya kita tidak pantas, kita ini banyak dosa dihadiri Rasulullah. Tapi karena hati beliau rahmatan lil alamin, tetap kita dihadiri meskipun kita banyak dosa. Selesai itu kita munajat kepada Allah. Sebut Allah, ingat dosa Anda. Anda pernah maksiat ini 18 tahun yang lalu. Anda sudah lupa dengan maksiat Anda, Allah tidak lupa. Ada tercatat rapi maksiat Anda. Kapan kita tobat? Oleh karena itu, mari saya ajak hilangkan sifat ego, hilangkan kesombongan kita, sama-sama munajat kepada Allah, teriakkan nama Allah, Allah, Allah. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, mumpung diberi umur, orang itu dikubur saat-saat yang paling sedih di alam barzah. Kalau sudah di dunia tidak dibuat berpikir kepada Allah, tidak dibuat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini a'udzuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri ya Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi. وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد يا نبي.
Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan batin kita, kepala kita. Kita sadar bahwa kita bakal mati. Tidak terus kita dihadiri majelis seperti ini. Ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita tidak bisa hadir di majelis ini. Kami minta kepadamu ya Rabb, ya Rabb, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, dengan keras, ya Allah. Jangan berhenti terus sebut nama Allah. Ya Allahu, ya Allah. Yang keras teriakkan bibirmu menyebut nama Allah. Mumpung kau beri kesempatan oleh Allah, tidak terhitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nikmat kedipan mata, nikmat nafas, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat Anda bisa jadi umat Nabi Muhammad tanpa Anda minta. Permintaan Allah. Allah memberikan kau makan, Allah memberikan kau rizki, Allah, 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 Allah. Kami minta kepadamu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Anzil al-ijabah ya Allah, anzil maghfirah ya Allah. Lihatlah kemas yang hadir di majelis ini ya Rasul. Semua ini umatmu ya Rasul. Hilangkan cinta kepada dunia, jadikan mereka hubul akhirah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para wali, cinta para wali, cinta syekhona guru sekumpul, mengikuti jalan Aba guru sekumpul. Kami mohon kepadamu ya Rabb, 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 ya Rabb. Di majelis yang mulia ini kami mohon kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur ibu-ibu kami ya Allah. Wabil khusus al-walidah Syarifah Safiyah binti Muhammad bin Alil Haddad. Mudah-mudahan ya Rabb dipanjangkan umurnya melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah. Fi khair wa lataf afiyah wa surur wa khubur. Bijahi maulana Muhammad Sayyidil Habib Abdul Qadir, Sayyidil Habib Muhammad, Sayyidil Habib Abdul Rahman, Ibn al-Imam al-Muhaddith Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih. Kami mohon kepadamu ya Rabb, bagi anda yang belajar dimanapun, jangan anda lupakan jasa ibu. Jangan anda lupakan jasa ibu. Al-Ummum Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang mengajarkan anda la ilaha illallah adalah ibu. Mengajarkan Nabi kenal dengan Nabi ibu. Mengajarkan puasa Ramadan ibu. Ketika anda sakit, yang hatinya gelisah adalah ibu. Ketika anda sakit, yang hatinya gelisah adalah ibu. Adalah ibu. Adalah ibu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Kami ya Rabb, jauhkan hati kami daripada tidak bakti kepada ibu, daripada tidak cinta kepada ibu. Ya Allah, ya Allah. Terhadap dengan sahabat kami terlalu tersenyum, tetapi ketika berhadapan dengan ibu, buka kami masam di depan ibu ya Rabb. Buka kami masam di depan ibu ya Rabb. Mata kami tajam di depan ibu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan sampai hadirin ibu yang anda cintai berubah menjadi jenazah. Penyesalan tidak ada hentinya. Ketika ibumu sudah dikubur, tidak ada lagi yang kau harapkan doanya untuk mendoakan kau, untuk mendoakan kau, untuk mendoakan kau. Kami mohon kepadamu ya Rabb, 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 ya Rabb. Anzil al-ijabatak ya Allah, anzil al-maghfiratak ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, orang tua kami, ayah kami, ibu kami dipanjangkan umur oleh Allah. Kami ingin minum air bekas telapak kaki ibu. Kami ingin minum air bekas telapak kaki ibu. Air yang penuh barakah itu,
Anda bakti kepada ibu sama seperti Anda berbakti kepada 40 wali yang derajatnya seperti Syekh Abdul Qadir. Itu bisa Anda dapatkan di ibu. Ibu, 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 ibu. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, orang tua kami, ayah kami, ibu kami yang sudah dikubur, yang sekarang ini sedang diazab, mudah-mudahan ya Rabb, bijahi Rasulullah, azabnya diangkat oleh Allah, azabnya diangkat oleh Allah. Kasihani orang tuamu, kasihani orang tuamu yang dikubur, kasihan mereka menanti doamu, menanti sedekahmu, menanti fatihahmu. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dikirimkan majelis barakah ini kepada orang tua kita yang sudah dikubur, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Ya Rabb, ya Rabb, mari sama-sama saya ajak bertawassul dengan ahlul badr. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan keras, salatullah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dengan keras, salatullah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tanpa backing vokal, tanpa backing vokal, tanpa backing vokal. Ala yasin habib Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Serentak semuanya keluarkan suaranya, angkat tangannya. Ilahi salimil minal afa, ilahi salimil diwan nikmah min hamid wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Dengan keras, Allah Allah salatullah salamullah. Sekali lagi dengan keras, ilahi salimil ummah minal afat. Allah Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
Allahumma salli ala Muhammadin wa nuril abas wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dengan keras Allah abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Yang ada hajat ya Rabb, mudah-mudahan hajatnya digabul oleh Allah. Yang mempunyai hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah. Yang susah disenangkan oleh Allah. Yang belum bakti kepada orang tuanya diberi bakti kepada orang tuanya. Yang orang tuanya sakit disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Wabil khusus al-walidah syarifah Sayyidi Muhammad Al-Haddad dipanjangkan umurnya oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur. Sayyidil Habib Abdul Qadir, Sayyidil Habib Muhammad, Sayyidil Habib Abdul Rahman, Abdul Imam Al-Muhaddits Al-Kitab Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, yang ada dosa-dosanya dihapus oleh Allah, dihapus oleh Allah, dihapus oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah. Mudah-mudahan orang tuanya yang sedang diazab, berkat majelis ini azabnya diangkat oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, dikumpulkan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya ini yang ada yang sakit hadir penyakitnya diangkat oleh Allah, yang punya penyakit gula, penyakit gulanya diangkat oleh Allah, yang punya penyakit jantung, penyakit jantungnya diangkat oleh Allah, yang punya penyakit darah tinggi, darah tingginya diangkat oleh Allah, dijadikan sehat semua, menyenangkan Rasulullah, dijadikan ahli Al-Quran, dijadikan ahli salawat, dijadikan ahli tahajud, dijadikan ahli qiyamul lail, dijadikan ahli rindu kepada Rasulullah, bisa kumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut dihadiri Rasulullah, dihadiri Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya ditalkin oleh Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
minal aminin. Allahumma sholli sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Mari saya ijazahkan semuanya yang hadir di majelis yang penuh barokah ini. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk baca sholawat. Sholawat ini dikarang oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faedahnya untuk menghilangkan kesumpekan. Yang kedua untuk melancarkan rezeki. Jadi saya ijazahkan semua yang hadir di sini sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Bilang saya terima ijazahnya. Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Ikuti saya ya, ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 100 kali tiap hari. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri. Ya Allah, kayahkan kefakiran saya. Fakir itu bukan hanya fakir dunia. Fakir iman kepada Allah, fakir iman mahabbah kepada Nabi, fakir tahajud, fakir solat sunnah, fakir solat duha. Dia tidak semangat, fakir, golongan fakir. Kayahkan saya dengan ahli tahajud. Luaskan rezeki saya ya Allah. Belikan saya, jadikan orang-orang yang dekat denganmu. Ghina'i faqri wa hayati ruhi. Ya Allah, hidupkan roh saya ini. Roh saya ini mati ya Rabb. Roh saya ini mati. Kalau dibuat ibadah itu berat. Dibuat maksiat gampang. Semangat, lancar. Tapi kalau dibuat ibadah berat. Berarti roh saya mati ini. Saya kena penyakit kronis ini ya Rabb. Kalau sudah kena penyakit kronis berarti obatnya harus top. Nggak ada orang kanker kena penyakit kanker dikasih Panadol. Pasti obatnya harus yang top. Begitu juga tergantung kadar penyakit di hati kita masing-masing. Semakin tinggi penyakit hati Anda, semakin Anda harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Harus memperbanyak Al-Quranul Karim. Wahayati ruhi, minta dihidupkan rohnya. Kalau sudah rohnya hidup, inginnya majalis ta'lim, inginnya tahajud, inginnya dekat dengan ulama, inginnya dekat dengan habaib, inginnya qiyamul lail, inginnya mimpi Nabi Muhammad, cita-citanya husnul khatimah, cita-citanya di dalam alam barzah selamat, cita-citanya di yaumil qiyamah nanti dengan Nabi Muhammad. Hayati ruhi wasurur qalbi. Ya Allah, tenangkan hati saya ini.
tenangkan hati saya, nikmatkan. Meskipun makan nasi dengan garam tetap senang Anda, saudara-saudara. Meskipun Anda tidak memegang uang, hati Anda tetap tenang. Sururi qalbi. Wa najati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan saya di dunia. Jangan sampai kena bala ya Rabb, jangan sampai kena musibah ya Rabb. Musibah agama, musibah diri, musibah tidak sholat, musibah tidak zakat, musibah tidak qiyamul lail, musibah tidak tahajud, musibah daripada Quran durhaka kepada orang tua. Wa najati fid dunya, selamatkan ya Rabb. Jadikan saya ini selamat di dunia. Selamat di dunia, puncak yang paling utama adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah, minta. Kita punya Nabi Muhammad. Jangan takut, kita punya Rasulullah. Punya Habibullah. Wa najati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, bukan hanya di dunia, di akhirat saya pengen selamat ya Rabb. Di akhirat mengerikan itu Imam Ibrahim Al-Madbuli. Ketika beliau ditanya bagaimana kedahsyatan nanti di yaumil qiyamah, al-anbiya yansawna al-ismah. Para nabi lupa diri beliau maksum. Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum. Nabi Idris lupa bahwa diri beliau maksum. Nabi Ibrahim lupa bahwa diri beliau maksum. Tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Karena saat itu alfu haul, 1000 ketakutan yang menggoncangkan umat manusia. Minta wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wasallim. Saya ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, dibaca 100 kali, istiqomahkan, Anda akan mengalami keajaiban batin. Orang senang hati itu bukan dengan duit, saudara. Orang senang hati itu kalau Anda ahli dzikir, ahli sholawat, tenang hati Anda meskipun Anda tidak pegang uang. Yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad nomor 1. Anda akan selamat fid dunya wal akhirah. Bagi yang pakai Instagram, yang pakai IG, para pemuda-pemuda yang pakai IG silakan bisa bergabung. Jadi untuk taklim online yang pakai Instagram bisa dibuka Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Saya ulangi, yang pakai IG bisa mengikuti di akun saya pribadi Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Jadi tulisannya nyambung semuanya. Ada gambar saya dengan Habib Thohir Al-Kaf, berdua pakai masker. Ya, saya ulangi, di akun bisa bergabung di Instagram Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Rasulullah, mendapatkan barokahnya daripada Guru Zaini, mendapatkan asrar daripada beliau, mendapatkan keberkahan beliau, dan bisa mengikuti beliau di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.